Selamat datang kembali di podcast Papa Nadia. Kali ini kita di channel YouTube saya, Adriani Gallery Adoniram Tobondo. Sebelumnya podcast Papa Nadia bercerita tentang berjuang untuk bebas dari COVID-19 dan 2 kali berturut-turut ditayangkan di channel YouTube Anak Kampus CPC. Dan kali ini ditayangkan di channel saya pribadi, Adriani Gallery Adoniram Tobondo, masih berkaitan dengan berjuang untuk bebas dari COVID-19. Hari ini sudah tanggal 31 Januari, hari Minggu, dan saya ke Poso untuk menjenguk ibu saya. Tadi berangkat jam 8:30. Dan 8:30 dari Pentena. Dan sekarang sudah di Akhiri. Tapi nanti kita akan singgah sebentar di Arena, rumah yang dipinjamkan om saya, adik bungsu dari ayah. Dan rumah itu dipakai waktu itu ibu saya pulang sebentar diletakkan dengan paru dan situasi kondisi medik dari saya sudah memungkinkan berkaitan dengan COVID-19. Kemudian kami dari rumah itu 12 Januari sore hari. 12 Januari di sekitar jam 9.
Di episode ketiga, sebelumnya dipaparkan periode terinfeksinya seseorang oleh virus COVID-19. Pertama, periode pra-masa inkubasi virus. Dan kedua, periode dari masa inkubasi virus. Dari pengamatan saya, umumnya kita memperhatikan kondisi medis seseorang pada masa inkubasi virus COVID-19. Sementara kondisi pra-masa inkubasi virus kurang diperhatikan dengan baik. Kemudian saya mengawali dengan gejala-gejala baru COVID-19 pada episode ketiga yang dibahas kemarin itu. Seperti rasa tidak enak badan dan perasaan yang tidak enak, penurunan nafsu makan dan menurunnya keinginan untuk minum, nyeri otot dan kelelahan, serta penurunan trombosit dan meningkatnya jumlah leukosit darah. Sebagian dari gejala-gejala yang saya paparkan itu masuk pada periode dari masa inkubasi virus COVID-19 dan sebagian besar masuk pada periode pra masa inkubasi virus. Di episode keempat ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait gejala lain atau gejala baru COVID-19 dan kondisi pasien ketika masuk pada masa inkubasi virus COVID-19 atau bagaimana sebenarnya kondisi medis para pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Jadi waktu mama itu sudah masuk rujukan, karena tanggal 5 itu hasil rapid reaktif dari Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena, sehingga keluar rujukan untuk ke Poso memeriksa lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan gejala baru, terutama ini menyangkut gejala baru yang sebenarnya ini menjadi penentu utama untuk bisa kita cegah jangan sampai masuk pada masa atau periode dari masa inkubasi virus COVID-19. Dan masa periode dari pra masa inkubasi virus COVID-19 itu menjadi sangat penting yang harus diperhatikan. Tadi saya sudah kemukakan di episode ketiga gejala-gejala baru berkaitan dengan dua periode dari bagaimana virus COVID itu mulai menyerang. Baik gejala-gejala yang ada di periode pra masa inkubasi virus COVID-19 ataupun gejala-gejala yang baru yang kemudian berlanjut pada periode dari masa inkubasi virus COVID-19. Nah, kita kembali ke gejala terinfeksi COVID-19. Setelah seseorang itu mengalami terutama nafsu makan hilang dan kurang minum air, maka di sini kemudian disusul dengan penurunan trombosit dan meningkatnya leukosit dari jumlah normal, standar normalnya, di atas dari standar normal jumlah leukosit. Maka ini pertanda bahwa imun tubuh itu sudah mulai terganggu. Dan ketika itu terjadi, seseorang itu berada dalam kondisi dapat dibilang ini lebih kurang
intensif saja, kadang-kadang mengigau. Dan bagi seseorang yang menderita kolesterol, ada kolesterol darah tinggi, maka ini juga akan mempengaruhi sampai kemudian muncul vertigo. Nah, ketika itu terjadi, seringkali juga kondisi yang dialami itu tidak sadar diri, pingsan dalam beberapa 15 detik, 30 detik. Ini pengalaman selama saya mengamati kondisi ibu saya. Jadi itu gejala-gejala lain yang saya sebutkan, itu gejala-gejala lain, dan itu terjadi ketika sudah masuk pada masa inkubasi virus COVID-19. Tidak sadar diri, hilang kesadaran, pingsan, sering mengigau. Bagian-bagian itu yang menjadi gejala pengantar ke masa inkubasi COVID-19. Mengapa perlu kita perhatikan periode dari pra masa inkubasi COVID-19? Karena di sini kunci utama kita adalah membangun, mempertahankan, memulihkan imun tubuh. Dan cara yang dilakukan ya harus makan, harus minum, kemudian lebih banyak istirahat. Dan yang paling utama, kita harus tenang. Menghadapi masalah itu. Memang bicara soal menenangkan diri itu bukan pekerjaan yang gampang pada kondisi-kondisi, pada situasi dan kondisi ketika seseorang mengalami infeksi dari virus COVID-19. Nah, selanjutnya kemudian ayah saya memberikan respon, Dokter Ripka, terkait rencana rujukan. Waktu itu masih konsultasi apa akan dirujuk atau dirawat di rumah saja. Saya bersyukur ayah saya kemudian memutuskan untuk merujuk ibu, dan tanggal 5 Januari 2021 kita ke Poso untuk membawa ibu saya. Kemudian di sana dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso. Nah, kemudian kita masuk pada kondisi-kondisi di mana seseorang itu sudah masuk di masa-masa inkubasi virus COVID-19. Ini pengamatan saya selama saya menjaga, menemani, dan juga merawat dalam pengertian membantu sebagian pekerjaan dari para perawat, karena memang di Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Poso pada ruang khusus perawatan COVID-19, jumlah perawat ya memang terbatas, sehingga keluarga pendamping pasien harus turut membantu perawat itu melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi dalam pengertian itu saya merawat ibu saya, bukan hanya saya tapi pendamping pasien lain juga masing-masing membantu merawat keluarganya. Ketika dunia masih menghadapi pandemi global virus COVID-19, kita sendiri harus berhadapan dengan peristiwa ini. Dari balik semua itu tersemat suatu cerita bersama menghadapi virus COVID-19 yang mengisahkan rasa cinta kita, yang mengisahkan rasa kerinduan kita. Ku coba untuk resapi satu kisah yang tak pernah mati, dan ku coba untuk ingat lagi. Kau, aku adalah satu. Ku coba untuk hayati kamu, adalah malaikatku, dan ku coba untuk kuat. Ini pengamatan saya. Jadi saya melihat ibu saya dan beberapa pasien lainnya yang masuk di ICU, ruang perawatan intensif dari COVID-19. Umumnya itu untuk yang kondisi kritis ya, untuk yang kondisi kritis seperti ibu saya dan beberapa lagi yang lain. Mereka mengalami ya, yang utama itu yang nampak. Ketakutan itu sangat luar biasa besarnya, dan mereka sering membutuhkan orang-orang yang terdekat dengan mereka, misalnya suami atau istri, dan juga anak-anak. Tapi seringkali lebih banyak membutuhkan peran dari suami atau istri. Nah, ibu saya seringkali terus memanggil bapak saya untuk tetap berada di sampingnya, sementara kondisi bapak saya tidak memungkinkan. Bapak saya jantung, bapak saya gula, dan seterusnya. Dan situasi itu sangat berisiko besar untuk ayah saya. Kemudian saya mencoba untuk mengganti peran dari ayah saya, dan berbagai cara saya lakukan untuk membuat ibu saya tenang. Dan ya, ini sangat luar biasa.